Aksi buruh yang terjadi pada Rabu 22 Desember kemarin masih menjadi sorotan banyak pihak, di mana para buruh dinilai telah melakukan tindakan anarkisme dengan menduduki kantor Gubernur Banten. Buntut aksi yang dilakukan oleh oknum buruh tersebut pun, kuasa hukum Gubernur Banten melaporkan oknum buruh ke Mapolda Banten. Bagaimana proses pelaporannya akan disampaikan rekan Ahmad Tajudin, jurnalis dari Tribun Banten di sana. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Rekan Tajudin, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana untuk situasi kemarin di Mapolda Banten? Apa benar Gubernur Banten akhirnya melaporkan oknum buruh ke Mapolda Banten atas aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa waktu lalu? Baik rekan Dea dan Tribuners, perlu diketahui bahwa kemarin pada hari Jumat, tepatnya tanggal 24 Desember tahun 2021, di mana tim kuasa hukum Gubernur Banten bersama dengan para alim ulama, kemudian tokoh FPI dan beberapa tokoh agama Banten, mulai dari MUI, FSPP, dan beberapa tokoh pemuda yang ada di Banten, mereka mendatangi Mapolda Banten untuk melaporkan oknum buruh yang telah melakukan aksi unjuk rasa di pendopo Gubernur Banten, di mana aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh ini dinilai telah melakukan anarkisme dengan memasuki kantor ruangan Gubernur Banten dan menduduki ruangan Gubernur. Sehingga kemarin pada hari Jumat kemarin beberapa tokoh agama dan tokoh ulama juga mendatangi Mapolda Banten untuk melaporkan oknum-oknum yang telah viral videonya di beberapa sosial media kemarin, ya. Lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Gubernur Banten atas persoalan dengan buruh tersebut? Baik, untuk respon dari pihak kuasa hukum sendiri bahwa Gubernur Banten dalam hal ini selaku Gubernur Banten merespon kaitannya aksi tersebut, di mana menurut Asep Gubernur Banten menghargai hak-hak yang diutarakan oleh serikat buruh untuk menyampaikan terkait penetapan upah. Akan tetapi hal-hal yang dilakukan buruh itu menurut Asep dengan memasuki kantor ruangan gubernur dan melakukan aksi anarkis, sehingga hal itu ada beberapa poin-poin yang ia sampaikan ke Mapolda Banten bahwa telah memenuhi unsur pidana, di mana dalam hal ini pihak kuasa hukum sendiri menilai bahwa tindakan yang dilakukan oknum buruh ini telah melanggar beberapa pasal, mulai dari pasal 170 KUHP tentang pengerusakan, kemudian ada juga dinilai bahwa para buruh ini telah sah melanggar pasal 207 KUHP, yaitu tentang penghinaan terhadap penguasa atau dalam hal ini Gubernur Banten. Kemudian selain itu juga Asep menilai bahwa secara sistematis ada unsur penghasutan dalam aksi buruh kemarin, di mana para buruh ini tidak biasanya hanya memberikan aspirasi atau menyampaikan aspirasi hanya di depan pendopo gubernur, tetapi ini sampai masuk ke ruangan gubernur, dan beberapa pasal-pasal lainnya termasuk pasal ITE yang disampaikan ke Mapolda Banten, dia. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak Polda Banten, rekan Tajudin? Baik, untuk dari tanggapan Polda Banten sendiri kemarin sudah mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Banten, di mana dari Polda Banten sendiri mengapresiasi atas kedatangan para tim kuasa hukum Gubernur Banten dan menerima dengan hangat kunjungan mereka. Dan terkait laporannya sendiri dari Kabid Humas Polda Banten mengatakan bahwa pihaknya akan serius konsen untuk bisa segera menindaklanjuti laporan polisi ini sesuai harapan yang disampaikan oleh para tokoh yang datang ke Mapolda Banten. Di mana menurut Cinto bahwa hal ini apapun yang disampaikan oleh para tokoh dan juga kuasa hukum Gubernur Banten, Polda Banten akan segera menindak segera untuk menyelidiki dari kasus buruh tersebut, Dea. Baik, terima kasih rekan Tajudin. Dan berikut Tribuners, kami tampilkan hasil wawancara rekan Tajudin bersama Asep Abdullah Busro selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Gubernur Banten. Selengkapnya. Kaitan dengan peristiwa kemarin, berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum
pada prinsipnya bahwa Bapak Gubernur pada prinsipnya menghargai hak-hak daripada serikat buruh untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi berkaitan dengan upaya untuk kenaikan upah. Tetapi hal ini juga tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Dan kita sudah berdasarkan inventarisasi terhadap seluruh fakta-fakta hukum yang ada, ini kita ada indikasi dugaan ada tindak pidana pengerusakan, melanggar pasal 170 KUHP, kemudian juga ada tindak pidana karena sudah masuk ke ruangan gubernur, di mana beliau merupakan representasi dari pemerintah pusat dalam konsep otonomi daerah, dan kemudian ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini sudah kemudian bentuk memenuhi delik tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang sah, melanggar pasal 207 KUHP, dan kelihatan juga gerakan massa ini juga digerakkan secara sistematis, dan kami lihat ada unsur juga tindak pidana penghasutan di pasal 160 KUHP. Selanjutnya kami juga dari tim kuasa hukum melihat berbagai rangkaian video yang viral di media dalam bentuk video-video pada saat di ruang lokasi gubernur, pada lokasi aksi unjuk rasa, dan karena ini bentuknya dalam bentuk video, maka kami juga melaporkan dalam konteks delik tindak pidana khusus, pelanggaran pencemaran nama baik, dan juga berkaitan dengan penghinaan dalam konteks undang-undang ITE. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!